Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan saya Zerkal Wiraguna, NIM F1B023101095. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, saya akan membuat eh, interrupt internal timer 0 dengan bahasa assembly. Sebelumnya di sini saya sudah membuat rangkaiannya, yang dimana pada rangkaian ini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yaitu 8 buah LED dengan warna yang berbeda, yaitu ada 4 warna, ada merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian di sini terdapat satu buah breadboard dan 8 buah LED, kemudian kabel jumper dan satu buah Arduino. Yang dimana dari kanan atau dari LED sebelah kanan ini yang berwarna merah saya umpamakan sebagai LED yang pertama sampai dengan LED yang terakhir ini LED yang 8 itu berwarna biru. Kemudian untuk rangkaiannya di sini eh, dari plus LED dia tersambung ke resistor. Kemudian keluaran dari resistor ini eh, kemudian minus dari LED ini masing-masing minusnya ini dia masuk ke grounding atau minus dari breadboard, kemudian minus dari breadboard ini dia masuk ke grounding. Kemudian masing-masing keluaran dari resistor yang menuju ke plus lampu ke plusnya LED dia terhubung ke masing-masing pin yang ada di Arduino. Dari sini yaitu dari LED 1 dia menuju ke pin 5. Kemudian LED 2 ke pin 6, LED 3 pin 7 sampai dengan LED 8 ini dia menuju pin yang ke-12. Nah, itu untuk rangkaiannya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat sebuah program yang sudah saya buat yang dimana nanti dari rangkaian dan program yang saya buat ini dia akan menghasilkan output yang dimana outputnya itu dari tiga kelompok lampu yang sudah saya kelompokkan ini dia akan menyala secara bergantian dengan durasi 0,3 detik. Nah, kemudian di sini terdapat program yang sudah saya buat yang dimana di sini terdapat dev. Dev ini digunakan untuk memberi nama alias memberi nama alias pada register umum agar kode lebih mudah dibaca. Kemudian ada counter sama dengan R17 ini untuk menghitung berapa kali timer 0 overflow terjadi. Kemudian dev state ini yang sama dengan R18 itu untuk menyimpan status FSM yaitu state 0, 1 atau 2. Kemudian dep for val sama dengan R20 sama dep tmp sama dengan R16 ini dia fungsinya untuk nilai yang akan ditulis ke for tb dan for td. Kemudian yang tmp ini register sementara untuk operasi umum. Nah, kemudian untuk csec urg 0 kali 00000 ini menunjukkan bahwa ini adalah kode segmen. Kemudian alamat vektor reset yang dimana program dimulai dari sini saat dinyalakan atau di reset. Kemudian untuk RJMP timer 0 ini fungsinya untuk lompat ke label reset untuk inisialisasi awal. Nah, kemudian di sini ada ID TMP high, kemudian out SPH TMP, ID TMP low, out SPL dan TMP. Yang dimana ini untuk mengatur stack pointer SPH sama SPL ke akhir RAM. Ini penting untuk bisa menggunakan push dan pop.
Kemudian selanjutnya eh, ID TMP 0 kali 0F out DDRB TMP ini yaitu sebagai output LED 5 sampai 8. Kemudian untuk ID TMP 0 kali 0XF0 out DDRD TMP ini untuk PD4 sampai PD7 sebagai output LED 1 sampai 4. Kemudian di sini ID TMP 0 kali 00 out for TD TMP, kemudian out for TD TMP ini untuk mematikan semua LED pada awalnya atau for TB dan for TD sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ID TMP STS Timsco TMP ini untuk mengaktifkan interrupt overflow timer 0. Nah, untuk ID TMP out TCC R0B TMP ini untuk prescaler, yang dimana prescaler di sini sama dengan 1024 atau dalam kurung CS02 sama dengan 1, CS01 sama dengan 0, CS00 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya di sini ada ini TMP 0 kali 00 out for TB TMP out for TD TMP. Ini digunakan untuk mode normal timer 0, counter di reset ke 0. Nah, selanjutnya timer overload interrupt enable. Jadi TMP, STS, Timsco TMP ini untuk mode normal timer 0 tadi atau counter di reset ke 0. Kemudian di sini ID counter, 0, ID state, 0 untuk inisialisasi counter dan state FSM. Kemudian untuk mengaktifkan global interrupt. Nah, ini kita masuk ke main loop. Main loop RJMP main loop, yaitu program utama hanya idle atau kerja utama dilakukan di interrupt. Kemudian untuk timer 0 push TMP dan in TMP SREG ini push TMP dia berfungsi untuk menyimpan register sementara dan status SREG untuk interrupt nested sub safety. Kemudian INC counter, CVI counter, 30, BRLU skip underscore update, ID counter, 0 ini dia mengonter naik tiap overflow. Jika belum mencapai 30, dia bakal lompat atau menyekip. Kemudian jika sudah, dia akan nge-reset counter ke 0 dan update LED. Kemudian selanjutnya di sini ada di sini ada FSM untuk pola LED. Yang dimana di sini ada CVI state, 0, break state 0, CVI state, 0, break state 1, CVI state 2, break state 2. Nah, ini untuk mengirim nilai ke port sesuai pola. Nah, yang ini state 0, state 1, dan state 2 ini dia untuk mengatur 3 pola yang nyala di LED.
Kemudian untuk update lebih baik ini. Nah, untuk skip update ini ada pop TMP, out sreg, TMP, pop TMP dan reti. Ini untuk mengembalikan nilai register dan status sebelumnya. Reti ini untuk return from interrupt. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tugas utama dijalankan via interrupt, kemudian timer overflow digunakan untuk delay, kemudian LED menyala dalam tiga pola yaitu LED 1 dan 2 atau PD4, PD5. Kemudian setelah itu selanjutnya yang menyala itu LED 3 dan LED 3 sampai 6 atau PD6, PD7, PB0 dan PB1. Kemudian yang nyala terakhir itu yaitu LED 7 dan 8, PB2 atau PB3. Kemudian FSM dan counter dikontrol penuh dalam ISR. Nah, itu untuk penjelasan dari program ini. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari program saya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil dari program ini. Namun terlebih dahulu kita akan mengirimkan program ini ke Arduino-nya. Nah, ini sedang proses pengiriman ke Arduino-nya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan 8 buah LED, yang dimana 8 buah LED ini saya kelompokkan menjadi 2, 4, dan 2, yang dimana LED 242 ini dia akan menyala secara bergantian dengan durasi 0,3 detik sesuai dengan yang saya jelaskan di program tadi. Mungkin itu aja yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.